Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanda Yunita dari program studi D4 Sains Data Terapan. Kali ini kembali lagi dengan proyek tengah semester mata kuliah permodelan statistika terapan. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Roni Susutyoko, SSI, MSI. Judul proyek saya kali ini adalah permodelan inflasi Indonesia menggunakan regresi stepwise. Tujuan permodelan ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan mengembangkan model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi inflasi di masa depan. Dalam regresi stepwise, variabel-variabel yang signifikan secara statistik akan dimasukkan ke dalam model secara bertahap. Sementara, variabel-variabel yang tidak signifikan akan dikeluarkan. Dengan menggunakan teknik ini, model yang dihasilkan akan lebih efisien dan akurat dalam memprediksi inflasi di masa depan, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi inflasi di Indonesia. Step pertama, kita akan membaca dataset dari CSV data inflasi yang sudah saya download di Trading Economics tentang data inflasi Indonesia 2 dekade terakhir, yaitu sebanyak 192 data. Nah, variabelnya ada data inflasi, suku bunga, ekspor, impor, pajak, dan uang beredar. Yang kedua, kita memanggil library untuk membangkitkan model, yaitu OLSRR. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah all possible regression. Output di atas menampilkan evaluasi semua kemungkinan kombinasi variabel independen dalam memprediksi variabel dependen, sehingga dapat memilih model yang paling akurat dalam memprediksi variabel dependen. Pada output tersebut diurutkan berdasarkan jumlah variabel prediktor yang digunakan. Pada model pertama, hanya menggunakan satu variabel prediktor, yaitu suku bunga, dengan R-square 0,17 sekian. Pada model kedua hingga kelima, variabel prediktornya semakin bertambah. Pada model kelima menggunakan variabel prediktor dan memiliki R-square sebesar 0,31 sekian. Selain itu, dapat dilihat juga nilai adjusted R-square yang berguna untuk memperhitungkan efek jumlah variabel prediktor pada model. Nilai MeloCP digunakan untuk mengevaluasi kualitas model, semakin rendah nilainya, semakin baik pula model tersebut. Selanjutnya didapatkan plot dari all possible. Yang pertama yaitu plot R-square, terlihat bahwa perubahan prediktor memberikan peningkatan yang signifikan. Segitiga-segitiga merah ini adalah base model setiap prediktor. Selanjutnya pada plot CP, titik-titik yang lebih tinggi menunjukkan model dengan lebih banyak variabel independen, sedangkan titik-titik yang rendah menunjukkan model dengan lebih sedikit variabel independen, seperti pada prediktor 4. Selanjutnya, plot adjusted R-square. Terjadi peningkatan setiap menambahkan variabel ke dalam model. Namun, peningkatan pada R-square tidak selalu mengindikasikan peningkatan kualitas model, karena penambahan variabel juga dapat menyebabkan overfitting. Titik tertinggi pada plot berarti penambahan variabel tidak lagi signifikan, meningkatkan kualitas model pada prediktor 4. Selanjutnya, plot AIC. Terlihat bahwa prediktor 4 memiliki nilai AIC yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa model semakin baik. Semakin besar perbedaan antara model dengan nilai AIC terendah dan model-model lainnya, maka semakin signifikan perbedaan dalam kualitas model tersebut. Pada plot selanjutnya, yaitu SBIC atau Schwartz Bayesian Information Criterion, terlihat bahwa prediktor 4 memiliki nilai lebih rendah daripada prediktor-prediktor lainnya, yang memiliki model yang lebih baik dan paling cocok dengan data untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, pada plot terakhir yaitu SBC atau Schwartz Bayesian Criterion juga terlihat bahwa prediktor 2 memiliki nilai lebih rendah daripada prediktor-prediktor lain, sehingga prediktor 2 memiliki model terbaik. Stepwise regression. Terdapat 5 kandidat variabel yaitu suku bunga, ekspor, impor, pajak, dan uang beredar. Pada tahap pertama, variabel suku bunga dipilih karena memiliki p-value yang signifikan. Model summary menunjukkan nilai R-square sebesar 0,173 yang menunjukkan bahwa 17,3% variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model. Model juga menghasilkan nilai RMSE sebesar 3,963 dan MAE sebesar 1,493 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model. Pada ANOVA tabel menunjukkan bahwa regresi adalah signifikan secara statistik dengan nilai F statistik sebesar 39,781 dengan p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,0001. Parameter estimates menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel suku bunga akan menyebabkan kenaikan sebesar 1,128 satuan pada variabel dependen. Selanjutnya, pada tahap kedua, variabel ekspor ditambahkan dalam model. Model summary menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki R-square sebesar 0,267.
Artinya sekitar 26,7% dari variasi variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel prediktor suku bunga dan ekspor yang ada dalam model. RMSE bernilai 3,742 dan MAE bernilai 1,489. Menunjukkan bahwa model tersebut memiliki tingkat akurasi yang relatif baik. Pada bagian ANOVA, nilai value pada tes adalah 0,00000, yang menunjukkan bahwa model tersebut secara signifikan dapat memprediksi variabel respon. Pada bagian parameter estimate, variabel suku bunga memiliki koefisien regresi sebesar 1,780. Artinya, jika suku bunga naik 1 unit, maka variabel respon akan naik sebesar 1,780 unit. Sedangkan variabel ekspor memiliki koefisien regresi sebesar 0,445. Artinya, jika ekspor naik 1 unit, maka variabel respon akan naik sebesar 0,445 unit. Output tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi variabel yang dapat ditambahkan atau dihapus dari model pada tahap ini. Sehingga didapatkan final model, yaitu menyajikan beberapa ukuran evaluasi kinerja model, antara lain R-square sebesar 0,259, yang menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan sekitar 26,7% dari variasi variabel dependen. Adjusted R-square sebesar 0,259 yang mengambil kalkulasi jumlah parameter dalam model dan dapat menyesuaikan R-square dengan penambahan variabel. Nilai ini lebih rendah dari R-square yang menunjukkan bahwa penambahan variabel yang tidak mempengaruhi penjelasan model secara signifikan. Kemudian nilai RMSE yaitu 3,742 yang menunjukkan rata-rata perbedaan antara nilai prediksi dan nilai observasi adalah sekitar 3,742 unit dan nilai MAE sebesar 1,489 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai observasi adalah 1,489 unit. Selanjutnya, pada ANOVA, hasilnya menunjukkan bahwa model tersebut signifikan secara statistik dengan nilai F yaitu 34,35 dan p-value sebesar 0,0000. Selanjutnya, didapatkan stepwise selection summary memberikan informasi mengenai proses pemilihan variabel pada model regresi dengan menggunakan metode stepwise selection. Pada tahap awal, hanya variabel suku bunga yang dipilih sebagai prediktor. Pada tahap kedua, variabel ekspor ditambahkan sebagai prediktor. Kedua, karena memperbaiki kinerja model R-square meningkat dari 0,173 menjadi 0,267. Nah, yang terakhir yaitu stepwise AIC both direction selection. Pada tahap awal atau step 0, model regresi linear berganda hanya terdiri dari konstanta data inflasi 1 dengan nilai AIC sebesar 1112,091. Kemudian pada setiap tahap berikutnya, metode stepwise selection memilih variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap data inflasi berdasarkan nilai AIC terkecil. Pada tahap 1, variabel suku bunga ditambahkan ke dalam model dan menghasilkan nilai AIC yang lebih kecil dari tahap awal, yaitu 1077,591. Kemudian, pada tahap 2, variabel ekspor ditambahkan ke dalam model dan variabel suku bunga dihapus karena nilai AIC yang lebih kecil, yaitu 1056,562. Hal yang sama terjadi pada tahap ketiga, yaitu di mana variabel pajak ditambahkan dan variabel ekspor dihapus karena nilai AIC yang lebih kecil, yaitu 1056,21. Nah, pada tahap terakhir, variabel uang beredar ditambahkan dan menghasilkan model dengan nilai AIC yang paling kecil, yaitu sebesar 1050,848. Dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga, ekspor, pajak, dan uang beredar secara signifikan mempengaruhi data inflasi. Variabel impor tidak signifikan dan dihapus pada tahap 2. Nah, didapatkan plot dari AIC sebagai berikut. Jumlah variabel yang dimasukkan atau dihapus ditampilkan pada sumbu X, sedangkan nilai AIC ditampilkan pada sumbu Y. Semakin rendah nilai AIC, maka semakin baik modelnya. Model yang memiliki nilai AIC terendah adalah model terbaik, yaitu uang beredar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.